Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, salam kopi inspirasi 81. Pernah teman-teman mungkin membaca di judul YouTube atau di thumbnail kurang lebihnya seperti ini. Sawit Anda ingin berbuah lebat, ini pupuknya. Nah, ada yang seperti itu teman-teman ya. Dengan menggunakan pupuk ini, maka sawit kita akan berbuah sangat lebat. Nah, mungkin akan seperti itu juga. Apalagi ya, pupuk ini membuat buah sawit akan menjadi lebat dan besar-besar buahnya. Jadi intinya begini teman-teman, intinya teman-teman YouTube akan mengajak kita untuk menggunakan pupuk tertentu itu supaya sawit kita itu berbuat sangat lebat dan besar-besar, kan seperti itu. Apakah judul itu salah? Tidak teman-teman. Jadi saya takutnya kita yang salah persepsi dengan judul dan isi video itu. Sebenarnya konten itu tidak salah dan judulnya juga tidak salah. Kenapa? Karena kondisi sawit tersebut yang mungkin teman-teman upload di video, kondisinya sudah pas ya, maka buahnya bisa lebat seperti itu. Dengan menggunakan pupuk tertentu itu, maka buahnya akan menjadi lebat. Nah, kemungkinan seperti itu teman-teman ya. Nah, ya tentunya sama saja teman-teman. Kalau saya jabarkan di sini itu sama saja. Untuk sawit itu bisa berbuah dengan bagus ya. Saya tidak mengatakan itu sangat lebat dan sebagainya. Agar sawit itu bisa berbuah bagus dan yang sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan, otomatis itu akan dipengaruhi oleh berbagai macam aspek ya, semuanya. Jadi tidak hanya pupuk tertentu yang disajikan oleh channel tersebut misalkan teman-teman ya. Tapi untuk channel tersebut yang bilang seperti itu juga tidak salah teman-teman. Nah, kebetulan sawit di channel tertentu itu memang kondisinya sudah pas. Nah, seperti itu. Jadi saya tidak menyalahkan pihak manapun teman-teman ya. Jadi hanya kita ya. Jadi kita yang harus bisa membaca ya, melihat kemudian mendengarkan kemudian membaca. Kenapa bisa berbuah lebat seperti itu? Kembali lagi teman-teman ya. Sawit itu pada dasarnya tidak akan bisa berbuah dengan baik jika semua aspek itu tidak terlengkapi ya. Ya seperti yang biasa kita gembar-gemborkan, kondisi tanahnya ya subur atau tidak, kemudian kondisi kadar air di dalam tanah tersebut ya, artinya airnya cukup ya, kemudian penyinaran, jumlah pelepah dan lain sebagainya. Terus yang terakhir adalah masalah pupuk. Nah, pupuk ini yang terakhir teman-teman ya. Pupuk ini yang terakhir penyokong supaya sawit kita berbuah dengan lebat. Tapi yang depan-depan tadi harus diperhatikan teman-teman ya. Nah, untuk pupuk itu sendiri, jika Anda membahas tentang pupuk ya, tidak bisa juga teman-teman ya, kita hanya menggunakan misalkan contoh teman-teman ya, dengan menggunakan pupuk KCL misalkan ya, sawit kita akan berbuah dengan lebat. Itu tidak salah, tapi kondisi sawitnya seperti apa dulu. Nah, yang saya takutkan teman-teman ya, kita tidak betul-betul bisa membaca bahwa sawit orang tersebut memang betul-betul siap untuk dibuahi ya, siap untuk dibuahi dengan lebat. Nah, ciri-cirinya apa? Ya tentunya ciri-cirinya pelepahnya bagus, daunnya bagus, batangnya bagus ya. Ini siap untuk dibuahi. Loh, kok bisa bagus seperti itu? Berarti kondisi daripada nitrogennya cukup, kondisi fosfatnya juga cukup, kondisi boratnya cukup, kondisi magnesiumnya juga cukup. Nah, kondisi airnya juga cukup. Jadi aspek-aspek ini tidak bisa ditinggalkan. Nah, itu lagi kembali lagi yang saya takutkan. Anda melihat postingan tertentu dengan menggunakan pupuk ini, sawit kita akan berbuah dengan lebat dan besar-besar misalkan. Nah, kebetulan sawit kita ini sawit yang baru beli, kemudian kondisi sawitnya itu kurus ya, daunnya juga terlihat kuning-kuning sebagainya. Tiba-tiba Anda itu ekspektasinya itu ingin buahnya lebat, terus Anda hantam dengan pupuk KCL tersebut. Nah, ini tidak pas teman-teman ya. Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Jadi untuk sawit berbuah lebat itu tidak bisa hanya menggunakan pupuk tertentu, hanya satu jenis saja, tapi semua aspek itu harus dilengkapi. Misalkan di pupuk makro saja teman-teman, itu harus nitrogennya cukup, fosfatnya cukup, kemudian kaliumnya juga cukup. Nah, ini kalau sudah seimbang semuanya ya otomatis akan berbuah dengan lebat. Jadi kedepannya kita jangan sampai terpengaruh dengan suatu postingan yang hanya menggunakan pupuk tertentu maka berbuah lebat tanpa memperhatikan daripada kondisi sawit kita. Nah, jadi tidak sesimpel itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus cermat, jeli dalam memperhatikan suatu postingan yang ada embel-embelnya atau iming-iming daripada memberikan suatu petunjuk bahwa menggunakan pupuk tertentu itu buahnya bisa sangat lebat. Maka itu harus Anda perbandingkan antara sawit yang ada di postingan dengan sawit pribadi kita ya. Apakah kondisinya sama atau tidak. Terlebih lagi teman-teman, jika tidak diceritakan di postingan tersebut pupuk apa sebelumnya menggunakan pupuk ini ya. Jadi pupuk apa sebelumnya atau yang lalu-lalu ya sebelum menggunakan pupuk yang
sajikan dalam postingan tersebut. Nah, itu juga apakah sama dengan pupuk yang Anda gunakan di sawit Anda? Itu juga akan sangat berdampak pada sawit kita, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, jangan sampai tiba-tiba kita langsung terbujuk ya dengan menggunakan pupuk itu. Padahal sawit kita sangat-sangat kurang untuk bisa dibuahi. Nah, itu teman-teman ya. Itu saran saya agar betul-betul memperhatikan suatu postingan ya. Jadi mungkin ini sedikit buat teman-teman. Semoga petani semakin cerdas dan terus sama-sama belajar untuk memperbaiki kebun kita masing-masing ya. Tidak ada salahnya teman-teman, apalagi tukar menukar ilmu. Anda tulis di kolom komentar sawit Anda sangat bagus, kemudian Anda ceritakan di kolom komentar saya pupuknya ini, kemudian kondisi gulma seperti ini. Itu yang saya harapkan teman-teman. Jadi kita saling sharing, dan gitu Anda komentar sharing ilmu seperti itu, maka akan dibaca oleh teman-teman petani kita yang lainnya. Nah, itu saran dari saya teman-teman. Silahkan teman-teman, kalau ada yang sharing-sharing di kolom komentar, itu sangat akan membantu teman-teman kita juga yang lain. Nah, itu teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.